Oke, ayo kita berangkat. Awas, ada Jerian. Jerian bukan sih? Bukan, siapa tuh? Nah, loh. Ada siapa lagi nih? Kayaknya tadi nggak manggil Jin Korin. Ya lagi. Kembali lagi di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lo sudah tahu dan banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan kali ini bersama Ferdi. Hah? Ferdi Nuil. Ferdi Nuril. Ferdi Nuil. Mana Mas? R-nya Mana Mas? pindah. Hah? Mas. Mas. Ferdi kan. Oh iya. Maksudnya Mas Ferdi gitu, Mas Ferdi. Ferdi. Iya. Gitu. Ini 2 kali gue kesini gagal pakai eyeshadow gara-gara lo ambil tuh. Ya lagian naro depan rumah eyeshadow. Minta Gua banget tiap diambil, gua pick me nyariin, banget. Mana sih? Ah, nih diambil kukuh lagi nih. Bener ternyata. Makasih deh, ini bagus. Gak apa-apa. Jadi ini sebenarnya tahan 2 jam. Tahan lah. Ya, Lebih, nggak 2 jam doang. Seharian tahan itu. Asal jangan nangis. ya gimana nggak nangis tinggal di negeri seindah ini tapi kurang bahagia. Wes. Ya, 4.500. 4.500. Kan suara drum. Orang dolar udah 18.000. 4.500. Itu tahun kapan? Ya udah, ini sekarang kita kedatangan siapa? Udah pernah kan ke sini? Yang artis kan? Hah? Ferdi Nuril aktor. Ya. Dan mungkin banyak yang udah tahu Ferdi Nuril aktor itu siapa, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Dunia ini kan 8 miliar. Sekarang kita ngomong ada yang lahir nih. Ada yang meninggal. Sedang Ada yang lahir, ada yang meninggal. Tapi sayangnya orang yang meninggal itu bukan orang yang kita harapkan meninggal. Ya misalkan ada penjahat begal kita harapkan meninggal kan gitu. Nah, mungkin Ferdi ini siapa? Mungkin ada orang-orang yang belum tahu Ferdi itu siapa. Saya Ferdi Nuril. Saya Ferdi Nuril, saya aktor dan juga musisi. Masih aja ya musisi. Masih ngeband apa? Masih. Udahlah. Masih. Masih kapan ngeband? Siapa terakhir ngeband? Terakhir ngeband Garasi. Ya udah lama. Iya. Udah nggak bisa dibilang musisi kayak Tapi gitu. kan baru rilis lagi tuh kemarin lagu di YouTube. Ya udah ya musisi deh, si musisi biarin. Kita bahas 3 topik, gimana nanti topiknya setuju apa enggak. Ya. Sebelum diitukan, harap tanda tangan dulu seperti biasa. Untuk setuju akan dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa nih dicoret? Oh, ya, itu kan nggak jadi. Kirain satu baris dicoret. Enggak, udah. Udah kalau nanti aja nggak dibaca, kebaca. udah. Makanya nanti biar gue aja yang baca. Emang gitu konsepnya, emang letoy, udah. Mas Syahwat ini buat. Oke. Dah. Ya. Topik pertama. Kalau minum kopi itu nggak boleh bengong, setuju apa nggak? Nggak setuju banget. Kenapa? Hobi gue minum kopi sambil bengong. Kalau liburan. Kalau liburan? Ya kalau liburan. Liburan mah orang traveling, apa jalan-jalan Enggak. minum kopi sambil bengong, ngapain sih? Ide liburan gue itu justru nyari tempat yang spotnya indah, pesen kopi, bengong aja udah berjam-jam. Ngapain bengong berjam-jam? Nggak produktif banget. Emang liburan kan tujuannya bukan untuk produktif. Iya, tapi kan namanya liburan kalau bisa sambil produktif, kenapa? Ya lagian bengong juga apa yang dibengongin sih? Gak mikirin apa-apa, Ya bengong aja. ngapain? Emang kayak punya seluruh waktu di dunia ini? Gue kalau liburan memang memutuskan sesantai mungkin. Gitu. Bengong santai. Santai lain sama bengong. Bengong tuh nggak ada santai-santainya. Santai gimana? Santai mah gini. Lah iya begitu nih. Ya bengong mah nggak gitu. Ya bengong mah nggak begini. Enggak, bengong mah gini. Bengong mah gitu. Bengong gini ya? Iya gitu. Nah gitu. Gitu. Apa yang dibengongin sih? Ngapain bengong? Bengong tuh kan saya sudah di sini. Gitu. Siapa yang begitu ya? Ada lah gue liat waktu itu. Yang kayak gitu ada. Ditanya siapa gitu. Saya sudah di sini, siapa yang nanya gitu. Iya, Ya kan siapa yang nanya, iya. Bilang, tenang aja, saya sudah di sini. Emang siapa yang nggak tenang gitu kan? Iya, Gitu. paling kalau kayak gitu kan juga ditanya kayak
Suruh siapa kamu tanya-tanya? Hah? Wah, itu lebih serem. Suruh siapa? Itu nggak bengong itu. Betul. Itu Ya. nanya Suruh siapa santai kamu tapi bengong? gitu Eh, kan. Ngapain lagian bengong? Enggak, gue sih nggak setuju ya. Ya udah. Soalnya kalau lagi kita ngopi itu ya paling nggak dirasakan nikmatin kopinya sedikit dong. Kalau kita nggak menghargai kopinya, kita nggak menghargai orang sekitar, kita nggak menghargai lingkungannya. Oh. Kalau emang nyari lingkungannya yang indah, yang pemandangannya indah, kalau bengong kan tidak fokus ke pemandangannya jadinya. Fokus sih. Lah bengong, fokus mah fokus. Ya paling kan tadi datang nih kopinya kan. Ah, Benar diminum dulu. ah. Oke, mantap. Ngeliat pemandangan terus udah diem aja Ya. gitu berjam gitu kan. Ya nggak ngelihat pemandangan. Kalau bengong mah nggak ada fokus ke pemandangan dah pasti. Jadi bengong apa? Ya bengong Blank aja gitu. blank aja seolah-olah kayak ngelihat sesuatu tapi di otaknya tuh nggak ada. Seolah dia bertanggung jawab akan sesuatu tapi di otaknya tuh nggak ada gitu. Iya. Ya kan bengong aja selama ini. Ketika bengong biasanya ngomong ngelantur nanti. Betul. Waduh. Iya sih. Ya kan. Makanya jangan ngomong, bengong aja. Ya kalau tiap minggu harus ngomong gimana? Iya bener juga. Ya misalkan gitu ke pemandu upacara kan tiap minggu harus ngomong. Makanya nggak Betul. boleh bengong. Padahal ikutin aja ngapain ditulis, nggak usah improv ya. Enggak sih, gue tetap nggak setuju sih. Oke. Nggak setuju. Karena kita Nggak, jadi diciptakan kalau lu minimal, tadi apa sih? Kalau minum kopi minum nggak kopi, boleh sambil nggak bengong. boleh sambil bengong. Kalau lu minum kopi sambil ngapain? Minum kopi ya sambil mikir aja. Mikir. Kan kopi kan kafein meningkatkan stimulus otak kiri dan portabilis neotestosteron. Neuron sitin ya ada lah namanya itu susah Iya, banget iya, lagian iya. ngapain sih ilmuwan ngasih nama susah-susah amat. Iya sih, Kenapa nggak bener. ngasih nama sampe udah Ah, gitu. iya. Bagian otak sampe udah gitu. Cortex pikir-pikir ya apa sih yang dibuat Prefrontal cortex. itu. Iya, prefrontal cortex-nya tidak bekerja nanti kayak Iya, gitu. Kalau bengong udahlah. Benar. Makanya masih mau tetap bengong aja nanti ke depannya. Masih Ini gue bengong. bengong nih belakang nggak dengerin lu. Padahal nggak ada kopi. Ya, kopi itu masalah ini. Ya udah tetap nggak setuju gua. Oke. Ya udah, kita agree to disagree. Agree aja. to disagree. Ya udah nggak apa-apa Ya. agree to disagree. Fine, nggak ada masalah. Bengong Fedi Nuril. Tapi kedua, minimarket itu udah kebanyakan. Setuju nggak? Minimarket tuh di sekitar Ya, kita tuh udah setuju. kebanyakan. Setuju? Setuju. Kenapa? Ya udah kebanyakan. Ya kan bagus jadi akses untuk masyarakat kalau makin banyak gimana sih? Iya. Bahkan masih belum kayak di pegunungan gitu belum ada. Di hutan-hutan belum ada, kebanyakan di mana? Oh iya sih. Harusnya di gunungan ada. Di pegunungan ada, di Di hutan-hutan tengah hutan ada. Iya, harusnya Di ada. bawah tanah juga ada. Di bawah harusnya sana ya. juga ada di daerah-daerah, bahkan ada daerah terpencil paling di dunia itu namanya di New Zealand Ya. yang harus di Afrika dan itu harus dilalui oleh perjalanan laut 6 hari juga butuh Iya, mungkin itu ada juga di sana butuh sih, minimarket iya. Karena kasihan kan kalau harus ke darat gitu buat beli segala Betul. macam. Iya. Nah kalau itu gue setuju. Ya. Tadi katanya nggak setuju, Ya, katanya minimarket udah gua kebanyakan. cuma mikirnya di darat. Mikirnya di kota gitu. aja sih. Buat apa minimarket di kota udah banyak? Ini minimarket ya butuh di selain di Ya, kota lah ya, gimana ya. sih? Betul. Ya, Emang gua mikir jangan negatif-negatif aja kalau tiap apa-apa. Pasti nih kalau yang orang-orang kayak lu nih yang ada minimarket tuh di tengah hutan. Kenapa minimarket di tengah hutan? Nih kenapa? Emang macan nggak bisa belanja? benar. Trio macan coba belanjanya apa? Iya benar Trio Macan. Ya walaupun nggak ada legging di minimarket. Tapi kan mereka juga makan nasi. Iya benar juga. Dan di hutan sih nerima daun ya buat alat pembayaran ya. Wow. Nerima daun. Sorry, kalau udah di hutan yang namanya hutan, walaupun ada kris, ada teknologi ATM, apa ya cash only lah. Oke. Jadi lu setuju kan ya kalau minimarket itu nggak terlalu kebanyakan karena ternyata masih banyak Iya, daerah-daerah yang benar, belum masih terjangkau. daerah, benar. Iya, ya udahlah jangan negatif mulu Fedi Nuril Yes. negatif mulu Maaf kayak di saya Twitter sudah nih udah. berpikiran Main negatif. TikTok aja lah Fedi Nuril. Main Twitter mulu jadi bitter-bitter aja sih ini. Senyum-senyum sih bitter. Jangan percaya sama senyuman Fedi. Kan gue aktor tadi gue bilang. Iya tahu Jadi deh ya, aktor dari harus- zaman dulu. Harus hati-hati. Aktor musik. Udah jadi setuju kan jadi kalau minimarket itu Masih nggak kurang banyak. kebanyakan, masih kurang banyak Masih kan? kurang banyak, iya. Masih kurang Tadi banyak. apa? Daerah yang di Afrika Daerah itu. di Afrika, di hutan, Di bawah tanah di bawah belum tanah, ada. pegunungan. Gunungan. Nah makanya Goa-goa gitu kan. di goa belum gitu. ada. Belum ada. dan makanya belum banyak itu kita juga harus sadar. Maksudnya kita harus mentoleransi jika pun nanti akhirnya dibangun di daerah-daerah itu Ya. barang-barangnya kurang banyak ya kita harus toleransi lah. Ya.
Masih misalkan di raknya sedikit ya kita toleransi lah. Karena kan susah mencapai ke sana gitu. Tapi gue tidak bisa mentolerir kalau barang sama label raknya itu salah. OCD gue meronta gitu. Lihat itu. Misalkan di atasnya apotek Baik. gitu, di bawahnya Nggak ada obat. Gula gitu. Gula. Ya kan gula juga buat menyembuhkan. Enggak. Lah, kalau orang rendah gula obatnya Yaudah gini, apa? apotek bawahnya baterai. Nah, Baterai. gitu, ya. Ya baterai juga menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Elektronik. Iya, lu kalau sakit biasanya di apa? Di yang dites darah apa? Tekanan darah. Oh iya iya, Ya kan? Tensi tekanan kan? tensi Tensi digital. pakai apa? Listrik. Baterai. Oh yang portable baterai ya? Iya, baterai. Coba kalau di apotek nggak ada baterai, gimana mau nensi? Oke, apotik Ah, tapi ditaruhnya linggis. linggis. Ini nih, linggis kan yang buat buka gitu kan? Iya. Lu kayak nggak ngerti aja. Bayangkan ya, ketika nggak ada linggis, seorang dokter mau masuk praktek ke rumahnya, tapi kuncinya ketinggalan gimana? Ya dibuka pakai linggis. Gemboknya dijebol pakai linggis. Dijebol pakai linggis, iya. Jadinya dia bisa praktek deh gitu. Bisa kan. praktek kayak gitu. Iya. Apalagi, coba nggak ada semuanya emang itu obat. Lu Benar, jangan benar. negatif thinking. Iya. Ya udahlah, Iya, iya. kita jadi setuju tapi ya. Setuju. Udah deal. Susah nih ngomong sama pembenci. Topik ketiga, dalam dunia sepak bola, Ya. jasa kiper itu kurang diapresiasi. Setuju nggak? Semuanya penyerang mulu. Messi, CR7, Messi, CR7, Messi, Ya, Messi, ya, CR7. Lamine Yamal. Messi mandiin Lamine Yamal. Semuanya gitu aja. Gak ada tuh Messi mandiin Schmeichel. Iya. Gak ada tuh Messi mandiin Bartes. Nggak ada. Messi mandiin Oliver Kahn. Matiin Buffon gitu kan. Ya karena udah aneh Messi mandiin Buffon. Umurnya sama ya. Oh sama sih. Ya deket-deket. Masa mandiin Deket gimana? Messi sama Buffon deket. Tuaan Buffon Ya jauh tuanya masih beda berapa tahun Ya. sama Lamine Yamal. Iya benar. Masih bayi. Bayangin Buffon orang tua, Messi mandiin Buffon. Ya lebih Gimana? make sense kan. Kadang kalau udah terlalu tua. Iya sih, tapi gak perlu setua bantuan itu buat juga. mandi, ya. Iya pokoknya itu nggak ada Messi Tapi mandiin. nggak, gue setuju sama Ya statement semuanya lo. Lamine Memang, Yamal. Kenapa? memang kayaknya, tahu ada nggak kiper yang menang Ballon d'Or? Gak ada. Nggak ada kan? Gak ada, makanya Bener. kiper juga berjasa. Masa nggak dikasih Ballon d'Or? Gak dikasih yang sepatu emas itu. Itu Iya. Ballon d'Or ya? Ballon d'Or yang bulat. Ada lagi ya? Sepatu emas. Sepatu emas, Golden sepatu Shoe. emas. Sepatu Piala Presiden misalkan. Iya. Gak ada yang Nggak ada, dapat. benar, Makanya setuju. kiper kurang diapresiasi kan? Benar. Kenapa sih kayak gini orang tuh terlalu bayangkan kalau mau penyerang ngegolin 10 pun kalau kiper kejebolan 11 Abis. kalah juga kan? Benar-benar. Gimana sih? Kenapa Hendro ya? Kartiko. Itu kiper bukan? Bukan. Kurniawan. Iya. Kiper bukan? Siapa sih kiper? Oh, yang dari Medan siapa? Yang botak. Bukan Oki Rengga. Oki Rengga emang kiper tapi Iya, udah iya, nggak iya, ada. iya. Iya kan? Iya, Kenapa benar, kira-kira setuju. kiper Kenapa tuh ya? kurang diapresiasi dan apa yang harus dilakukan kalau kiper? Lu sebagai yang setuju harusnya lu juga memikirkan dong harusnya gimana cara mengapresiasi kiper lebih gitu. Apa kiper taruh di depan juga? Mungkin kiper yang berani-berani maju gitu loh. Tapi Kayak kan bahaya Bartes, juga. bahaya juga. Nggak maksudnya FIFA gimana lah ini Iya. beri penghargaan dikit kepada kiper penjaga terbaik atau apa. Iya harusnya. Kasih dong. Kasih. Iya benar, setuju. Kenapa kurang diapresiasi kiper? Makanya. Kalau udah menjaga gawang gitu kan. Kalau lu main bola pengen jadi kiper apa jadi penyerang? Pengen jadi kiper. Kenapa? Karena nggak capek. Ya nggak usah diapresiasi lah. Kalau alasannya kayak gitu mah bukan untuk menjaga apa kayak gitu. Iya. Pengen jadi kiper. Supaya menjaga gawang, nggak kebobolan, mempertahankan teritorinya, nggak boleh sembarangan masuk, dan nggak capek. Mempertahankan teritori dan supaya nggak sembarang masuk. Iya. Nggak apa-apa. Harus ada diapresiasi selanjutnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Siapa menurut lo yang sekarang perlu diapresiasi? Selain kiper. Kiper. Siapa? Indonesia atau luar negeri? Kiper doang yang harus diapresiasi. Maksudnya selain kiper apa kiper yang harus diapresiasi? Kiper yang harus diapresiasi sekarang. Nggak ngikutin bola lagi sekarang. Hmm. Emang siapa menurut lo? Lu juga nggak ngikutin sosonanya dah. Lu kalau nanya James pertanyaan Trafford, iya. James Trafford siapa? Kiper Manchester City. Lu mah emang suka Manchester City-nya. Kalau James Trafford sama si yang Brazil siapa dulu kipernya?
Donnarumma. Bukan, Eh, City juga. Ederson. Ederson lebih keren Ederson Ya, sih, ya. ada tatonya segala macam. Ederson itu menginspirasi gue untuk sebuah film yang di situ gue jadi kiper. Nanti tuh gue yang bridging. Ya. Kan kita lu mah udah main bridging. Mentang-mentang lu sekali gue yang bridging. ya udah kenapa? boleh, ya udah Oh, boleh. Tapi small. kita deal dulu. Ya udah, deal. Kalau kiper tuh kurang diapresiasi ya. Ya. Terus lu sekarang bridging. Oke. Tadi kan lagi ngomong-ngomong Ederson nih gitu. Biasanya kalau bridging ngomong-ngomong Ederson nih gitu. Ngomong-ngomong Ederson nih. Apa tuh gitu? Jadi Ederson itu menginspirasi gue untuk memainkan karakter di film terbaru gue. Jangan terlalu maksudnya dibuat belok dulu gitu. Ngomong-ngomong Ederson nih, dia tuh mirip suaminya Nana Mirdad ya gitu. Mirip kan? Oke. Ngomong-ngomong Ederson nih, dia mirip suaminya Nana Mirdad. Enggak. Mirip jambulnya. Iya. Jambul kan apa? Bukan jambul apa sih? Sisir ke belakangnya gitu. Oh iya. Ya. Yaudah, yuk kita bahas yang lain. Oke. Jangan, kita bahas itu saja. Nggak, kita bahas itu aja udah. Seru. Masa sih? Iya. Emang kata siapa? Kata gue seru. Emang kamu siapa? Gua orang yang terinspirasi dari Ederson yang mirip suaminya Nana Mirdad. Yang benar. Iya. Mana kalau bentur terinspirasi kayak begitu? Mana yang benar? Emang mana buktinya kalau benar terinspirasi begitu? Nah, bisa lihat dari kaos gue dulu. Tuh. Bapakmu mirip nggak sama suami Nana Mirdad? Mirip sih kalau lagi kecapean pulang kerja. Sama ini kecapean nge-gym kan kayak badannya gede banget tuh ya. Ederson apa suaminya Nana Mirdad? Suaminya Nana Mirdad. Ederson juga pasti. Tapi lebih sering mana yang ke gym, suaminya Nana Mirdad apa Ederson yang lebih sering ke gym? Mau nggak mau kan lebih sering Ederson ya. So tahu, siapa tahu suaminya Nana Mirdad. Ederson benar-benar pemain pro kan gitu. Udah nggak main di City sekarang Ederson, udah balik lagi ke Brasilia. Ya udah, jadi lebih santai kali dia juga di sana. Janganlah. Jangan udah gemuk ya? Udah gemuk, jangan kayak Diego Maradona atau Ronaldo yang asli, bukan Ronaldo ini. Jangan kemana-mana lah. Apa tadi? Depok. Ya apa? Lu jadi terinspirasi menjadi kiper. Menjadi kiper di film gue yang berjudul Bapakmu Emang Kiper. film lu bukan Odi Harahap? Iya sih. Di film ngaku-ngaku, mentang-mentang aktor. Namun film gue. Kan kita tuh harus ngaku-ngaku loh. Ya kan gua bermain di sana kan bisa film gue. Kayak kita semudah. Kan lu yang bayar itu film. Lu yang bayar krunya. Kita harus gampang ngaku-ngaku, semudah ngaku-ngaku kalau negara lain juga belajar tentang MBG di negara kita. Terus ya ini film yang gue peranin Bapakmu Kiper. Sutradaranya Odi Harahap. Bapakmu kiper gitu. Betul, yoi. Bapakmu kiper gitu. Iya benar. Bapak lu kiper kayak gitu ya. Terinspirasi dari itu berarti kayaknya. Dari ledekan zaman dan jadi film sekarang. Betul. Ternyata sangat hebat sekali Pak Odi Harahap bisa membuat ledekan menjadi sebuah film. Dan ini pasti lebih dari itu filmnya nih ya. Lebih dari itu. Dan lu jadi kiper di sana. Jadi kiper. Berarti lu latihan dulu dong. Latihan loncat-loncat gitu. Bener. Ada coachnya yang ngelatih. Kayak Solin Soccer nggak gitu? Tembus gitu. Nggak boleh bahas film lain tapi. Nggak boleh bahas film lain. Tapi film udah lama sih itu. Iya itu udah lama. Tapi ada The Matrix nggak ada bola-bolanya. Tapi ada sentuhan Solin Soccer. Jadi ada komedinya. Ya nama dari judul aja udah lucu. Betul. Karena gini kan ini mengangkat sepak bola Tarkam. Antar kampung. Tolong jelaskan lah, nggak semua anak-anak, apalagi Gen Z nggak tahu. Tahu Tarkam nggak? Tahu Tarkam nggak ada yang tahu. Tarkam itu kepanjangannya antar kampung. Jadi memang antar kampung tuh bikin liga sendiri, klub-klub sendiri, dan dia kulturnya beda lah sama sepak bola profesional ya. Tapi justru banyak melahirkan bibit-bibit pemain profesional. Kejadian nyata kan di Indonesia. Betul. Banyak kayak gitu. Terus, dari Tarkam. Yang menarik dari kultur Tarkam tuh kayak kalau ngegolin disawer, di kaos kakinya tuh kasih duit. Itu beneran kayak gitu? Beneran. Disawer. Terus judi-judinya. Ada judinya. Dan nggak kecil ya. Judinya besar. Gitu besar. Dan yang paling Indonesia banget, dukun-dukunan. Ada dukun-dukunnya. Main bola pakai dukun. Pakai dukun. Supaya apa? Tiangnya disembur apalah itu ya supaya nggak kebobolan atau supaya bisa menang. Ada beneran itu? Ada. Dan di film ini memang memasukkan unsur-unsur itu untuk komedinya. Jadi ketika dukunnya beraksi, memang bolanya itu jadi kayak Shaolin Soccer aja gitu, nggak jelas.
Jadi beneran Bener, kayak bener. gitu ya. Kayak Jadi gitu. ada dan si kipernya juga sarung tangannya apa gitu didukunin juga Betul. ada kayak gitu. Betul. Tapi ini lebih dari itu dong. Pasti kan karena bapakmu berarti ada sebuah kisah nih. Ada. Ini bapak dari seorang anak kan berarti. Ya. Anaknya pasti suka main padel ya? Enggak ya? Iya kan lagi populer siapa tahu peer Betul. pressure temennya. Tapi settingnya ini tahun berapa kira-kira? Settingnya sih sekarang. Berarti anaknya berarti nggak suka padel, suka Nggak, bola juga suka berarti bola. ketularan bapaknya dong. Ketularan bapaknya. Pengen jadi tarkam juga berarti Jadi anaknya. dulu- Tapi bapaknya pasti melarang, gitu kan? Iya pasti kayak gitu kan? Tidak boleh. Hah? Oh Cukup spoiler apa aja ya. nggak boleh. Ya. Kamu harus jadi Iya, dokter. Mau jadi gitu dokter kan. gitu, dokter kiper. Dokter kiper. Khusus Khusus pasiennya kiper ya, yang kalau kecengklak. cedera Iya. gitu. Iya. Tapi jempol gua kecengklak beneran waktu syuting tuh. Jadi kan kita juga pakai Lagi ada-ada aja sih, udah gede juga masih aja main-main. Jadi Bilang juga ceritanya kan lawan kita tuh memang ada yang dari pemain Tarkam beneran. beneran Dan terkenal namanya King Polo. Kalau lihat King di Polo. medsos terkenal ya. dari King daerah Polo. mana dia? Kampung mana? Ya lupa lagi. Dari mana King Polo ya? Jabodetabek pokoknya dia. Apa orang luar kota? Jabodetabek sih kayaknya. Ya udah. Terus dia lagi simulasi pertandingan, tapi karena shotnya wide, sutradaranya bilang udah bebas main aja kalau emang kayaknya ada peluang buat ngegolin tendang aja. Nah bener sih King Paul itu nendang dari luar kotak penalti itu. Ketangkap sih, ketepis, cuma akhirnya jempol gua kecengklak. Sebuah pengorbanan yang Dedikasi. nggak perlu juga ya, perlu syuting doang sih gitu loh. Kalaupun kalah juga nggak gelar nggak hilang, menang juga nggak dapet gelar gitu. Iya sih, tapi yang namanya syuting Jackie Chan aja begitu. Totalitas. Nggak Jackie usah. Chan masih keren ya, jatuh dari mobil gitu, Nggak lompat dari nggak gedung. usah. Ini kecengklak ditendang Nggak bola. usah Jackie Chan, gua kan gini-gini juga pernah main film nih. Gila. Terus ada adegan didorong sama Teguh Rifno, pecah. Apa lu? Sobek. Mana sih? Ini Iya, sobek. mana sih sobek? Nah, nih. Ini. Gue Gue lebih kagum nggak ada bekasnya malah dibanding samar gitu bekas jahitannya nggak. Ini nih, tuh. Oh. Keceklak doang mah ya. Iya. Lu boleh deh, Kecengklak sih nggak ada. aktor lama nggak ada boleh bekas keceklak. lukanya. Dorong Teguh Rifno lagi. Teguh Rifno, scene selanjutnya Conti di perban. Ya udah kalau Itu keceklak namanya ya. totalitas tanpa batas. Tapi lu berarti ada latihan kiper gitu. Ada. Lu jago berarti sekarang ya? Jago. Hep. Eis. Ya nggak nangkep gimana sih? Refleksnya masih belum tapi. Ya. Ya udah jadi tadi tapi ada kisah tentang bapaknya kan? Jadi Ada konflik-konflik yang boleh spoil apa terlalu boleh, spoiler? boleh. Jadi ceritanya ini kan gue berperan sebagai Warto. Warto namanya. Warto. Nah, dia tuh sehari-harinya jual ikan di pasar. Dulu dia waktu Lu muda. main film jual ikan mulu ya? Lama apa gue jual ikan lagi? Yang film satu lagi. Nganterin doang itu gue Ya kan jual ikan juga sama ada hubungan sama ikan. Besok-besok lu main film SpongeBob, gua tahu lo. Besok gue jadi ikannya. Iya, yang warga, aduh udah apa ini SpongeBob? Kebakaran. Gila dia inget aja, gue aja nggak kepikiran. Terus apa namanya? Dan dia dulu memang main sepak bola Tarkam dan jago. Gitu. Terus pensiun. Nah anaknya yang sekarang namanya Dino diperanin sama Ali Fikri. Dia yang aktif di sepak bola Tarkam dan klubnya itu namanya Serigala Sakti. Serigala Sakti. Nah, Disingkat SB berarti ya? Kok SB? Serigala Bis. Bis kan Sakti gitu. Sakti kok bis? Bis itu apa sih? Bis itu Bis monster. Monster tuh Sakti nggak? Gak semua monster sakti sih, ada yang biasa aja gitu. Ya monsternya bukan monster dalam tanda kutip. Kalau monster itu kan monster. Monster dalam diri kita. Iya. Asik. Lanjut deh, cerita jangan kemana-mana dah. Ayo. Terus udah gitu, Susah banget. si Serigala Serigala Sakti ini berhasil masuk final kan. Masuk final. Tapi ternyata timnya itu dibajak sama tim lawan. Akhirnya si Dino ini tinggal dia sendirian dan apa namanya? Tinggal sendirian dia main bolanya, timnya pada pergi. Timnya pada pergi dibajak sama tim lawan. Direkrut gitu. Direkrut. Nah, sebenarnya dia juga ditawarin, cuma Tapi dia nggak mau. idealis, mau Serigala Sakti doang. Karena menurut dia tim lawan itu suka curang. Jadi tim dia lawan namanya apa?
angsa merah. Pasir Kuda. Pasir Kapur. Pasir Kapur. Pasir Kapur. Hmm. Nah, si Paskap ini menang suka curang. Dia idealis, dia ingat pesan ibunya bahwa apapun situasinya kamu harus bermain dengan jujur. Gitu. Nah, cuma si Warto kayak hubungan sama anaknya memang nggak baik juga nih. Karena dulu Warto tuh suka judi bola dan itu mempengaruhi hubungannya dia. Padahal judi bola nggak apa-apa loh. Ada anak menteri aja judi bola. Ya kalau menang mulu nggak apa-apa, kalau kalah mulu kan. Iya sih, benar-benar. Jadi akhirnya dia mau bantuin dengan tujuan supaya bisa menang final dan juga memperbaiki hubungan sama anaknya. Akhirnya tim Serigala Sakti Warto yang dulu, yang udah pada tua, udah pada pensiun, turun tuh, yuk, langsung kita main reuni lagi yuk. buat bantuin Dino. Berarti ada scene-scene di mana si Warto ngedatengin satu-satu tuh. Satu-satu direkrut. Ayo, terus yang kayak, saya sudah berhenti dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Buat apa kamu kemari? Saya tidak akan mau gitu ya. Betul. Ada kayak gitu. Sudah terlalu tua gitu. Saya terlalu tua untuk ini. Nah ini tim-timnya nih ada kayak Vidi Bule, Ogi Fantinus, lucu-lucu ya, lucu-lucu. Bang Tigor, lucu-lucu. Nah jadi ketika mereka dulunya memang jago-jago semua. Jadi waktu kita muncul nih, tim lawan juga agak, gitu. enggak justru agak, kena respect ya? Ini legend-legend nih gitu. Tapi karena melihat udah tua, ada yang udah jantungan, gitu jadinya jadi komedi lah. Sampai kita ada ngerekrut preman tukang copet pasar, preman pasar sama tukang bekam. Tukang bekam. Karena namanya mirip David Beckham. Gitu ya, dikira tendangannya jadi mirip ya, makanya diambil ya. Jadi kita kurang orang nih si tukang bekam lagi ngebekam si Ogi ceritanya. Kita masih kurang orang nih. Tukang bekam, sini lo main. Ya. Padahal dia nggak pernah main bola seumur hidupnya. Nah, terus akhirnya ya konfliknya itu adalah berusaha membantu anaknya untuk menang final sepak bola Tarkam dan membangun hubungannya kembali. Itu mah Fedi Nuril banget sebagai ininya lah, perannya cocok banget lah. Bisa menjaga kiper juga dan bisa menjaga anaknya, menjaga keluarga, dan menjaga kedaulatan negara. Wah sih. Dengan cuitan-cuitannya aja. NKRI harga mati. NKRI harga mati, setuju saya. Berarti, tapi nanti nggak ketahuan dong, akankah Serigala Sakti menang atau tidak? Tentu. Tontonlah, saksikanlah Bapakmu Kiper. Mulai di bioskop 3 September 2026. Masih lama ya? Enggak. Oh, ini kan tayangnya deket. Tanggalnya 2 September ini. Lah, enggak tahu. Beda sehari banget. Enggak. Orang kalau belum nonton ntar nggak tahu lagi. Iya, makanya tahu. Pokoknya 3 September 2026 ya. Hanya di bioskop kesayangan Anda. Pintar. Wah, gitu. Ya udah, pokoknya itu ya, hanya di bioskop kesayangan Anda. Dan ada pertanyaan dari Telegram. Oke, makasih Bangku. Bang Fedi mau nanya, Smart TV di Arisan Trans 7 berupa duit ya? Harganya bisa dijadiin hadiah di program game show-nya. Hah? Bang Fedi mau nanya, Smart TV di Arisan Trans 7 berapa duit ya? Oh, harganya buat dijadiin hadiah di program game show-nya. Smart TV harganya berapa ya? Ya, 5 lah. Ya, itu tergantung dia. Yang apa nih? Itu pertanyaan dari Telegram, 5 juta jadi. Dan sekarang kita sudah tahu akhirnya seorang Fedi Nuril itu jualan TV. Makanya tahu harganya. Bukan, ini kesimpulan dari yang tadi dari awal. Kita tahu Fedi Nuril itu ternyata adalah suka bengong kalau ngopi, terus sekarang setuju juga kalau minimart itu kurang banyak. Dan kalau main bola jadi kiper gitu ya. Dan tadi Bapakmu Kiper 3 September 2026 harus nonton Fedi Nuril. Karena kayaknya baru ini deh Fedi Nuril main film sport ya. Biasanya sport jantung kedua istri aja gitu. Ini sekarang sport beneran gitu. Dan nanti ada gitu juga. Semua film Fedi Nuril pasti antara dua wanita mulu dah. Yang satu kebanyakan wanita, yang satu ngilang. Emang sosok-sosok kayaknya kalem-kalem tapi kurang ajar gitu. Tapi ini enggak ya kayaknya ya. Harus nonton lah. Harus nonton aja, Bu. Iya, ada tanda-tanda juga nih jangan-jangan. Iya, nggak seru banget kalau dikasih tahu. Tapi yang seru adalah sequelnya udah mulai dibuat. Udah ada yang kedua. Ya, judulnya Nenek Lo Salto. Beneran. Bener. Bapakmu kiper, nenekmu salto. Ya udah
berarti. Dia 3 September 2026 menjadi bioskop kesayangan. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya akan ditutup dengan Wabillahi taufiq wa hidayah. bukan. Iya, Apa? itu benar. Tutup dengan sulap. Oh, iya. Bahasa Inggrisnya saya tahu. I know. Kamu tahu? You know. You know. Oke. Bahasa Inggrisnya lari tidak, mobil tidak. Lari tidak, mobil tidak. Rano Karno. Nah, bahasa Inggrisnya dasi dan kursi. Tie and chair. Nah, ya kan Tay. Bener kan, memang itu bahasa Inggrisnya. Bilang stop di mana aja. Stop. Oke, silakan diambil. Dah, silakan lihat. Gua nggak mau kena 2 kali. Enggak akan, ya ampun. Ada Udah. kamera nih. Nggak ada, udah. Oh, itu ada itu. Ya kamera CCTV. Ya, oke. Udah kasih lihat ya kamera, kasih lihat ke semua di sini. Jujur. Nggak mau. Gimana orang mau tahu Nggak dong? mau. Gua nggak mau kasih tahu. Ya Allah, minimal ke master lah udah nih. Gua beneran udah belum? Gua ke belakang dulu kalau perlu nih. Nggak mau. Pokoknya nanti kalau ternyata bener, gua akan jujur. Oh, Nih iya, gua ke bener. belakang nih, gua keluar nih beneran nih. Udah kasih lihat tuh, coba tuh, udah. Udah belum? Dah. Bener udah. Sudah. Susah banget tuh. Dah taruh lagi, terserah, taruh dah. Taruh, Bebas kan? bebas. Tumpukannya di mana? Terserah, bebas. Lu aduk lah semua. Bahkan biar lu lebih seneng gua tambahin lagi tuh. Tambahin lagi nih tumpukan, Oke. tambahin. Sana tambahin, dah. Lu shuffle lah itu sampai sekuat hati lu. Dah. Ada dulu. Oke. Gua minta lu bagi 2. Dah, mana yang lu mau kasih ke gua, mana yang lu mau simpan. Ini buat gua. Iya. Itu Terus simpan. simpan, terus gua minta lu lempar ke sini. Lempar. Lempar aja. Simpen ya. Ya. Kita lihat ada apa. Waduh. Apa ini? Sarung tangan. Sarung tangan. Terus Tangan lu pakai gitar. kayak gini ya, yang Pakai. sekarang lu coba lu pakein tangan kanan kan? Iya. Silakan lu pakai. Sesuatu. Nah, kalau bener sih gokil sih. Belum tahu. Kayak mana sih?